Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dengan NIM 22020110200. Untuk memenuhi tugas dari Digital Innovative Entrepreneurship, berikut analisis saya memilih untuk analisis bisnis model Canva BMC pada ruang guru. Ruang Guru adalah platform education atau teacher di Indonesia yang cukup besar. Dia didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan Imam Usman. Misinya adalah mendemokratisasi pendidikan melalui solusi pembelajaran digital yang dapat diakses secara luas. Awalnya perusahaan ini dimulai sebagai marketplace tutor sebelum berkembang menjadi ekosistem pembelajaran yang komprehensif. Saat ini Ruang Guru melayani jutaan pelajar di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Latar belakangnya, Ruang Guru lahir dari visi yang membuat pendidikan lebih mudah diakses oleh para pelajar, khususnya di daerah-daerah yang kurang terlayani atau kurang tersedianya sekolah-sekolah yang eh, baik atau posisi sekolah yang terlalu jauh. Nah, sehingga ruang guru ini dibuat. Nah, kedua pendirinya lulusan Harvard dan Columbia menyadari ketidakmerataan akses pendidikan berkualitas dan berusaha menjembatani kesenjangan tersebut dengan teknologi. Melalui inovasi, kolaborasi strategis, dan misi yang kuat, Ruang Guru telah berubah menjadi platform tutor lokal, kekuatan pendidikan yang regional. Analisis BMC pada Ruang Guru Indonesia ini memberikan wawasan tentang transformasi tersebut. Ya. Bisnis model Canvas memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengevaluasi bagaimana ruang guru menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Kerangka ini membantu menjelaskan prioritas strategis, memperkuat keselarasan antara sumber daya dan tujuan, serta menyoroti peluang perbaikan. Analisis BMC Ruang Guru Indonesia ini menjadi peta jalan untuk memahami faktor pendorong keberhasilan perusahaan. Ada 9 rincian blok BMC secara umum. eh, Satu, segmen pelanggan. Segmen pelanggan mengidentifikasi kelompok sarana utama yang dilayani. Bagi ruang guru, segmentasi sangat penting karena kebutuhan pendidikan berbeda-beda sesuai dengan demografinya. Platform ini melayani ada pelajar, ada orang tua, sekolah, hingga profesional. Setiap segmen membutuhkan penawaran khusus untuk memaksimalkan keterlibatannya masing-masing. Misalnya, terutama kita fokus kepada pelajar dari SD hingga SMA. Kelompok terbesar yang membutuhkan pendidikan tambahan berbasis kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pendidikan. Sekunder yang kedua adalah orang tua yang mencari pendidikan tambahan, terjangkau dengan motivasi meningkatkan presentasi ujian anak. Yang ketiga, intuisi, kayak sekolah dan program pendidikan pemerintah yang membutuhkan solusi pembelajaran berkala besar. Nah, yang keempat adalah profesional. Profesional yang pencari kerja atau karyawan yang meningkatkan keterampilan, khususnya literasi digital, keahlian vokasional, dan kesiapan karir. Untuk yang kedua adalah proposi nilai. Platform menyediakan persiapan ujian, video interaktif, dan latihan berbasis AI. Semua ini meningkatkan efektivitas belajar serta hasil akademik yang baik. Ruang Ruang guru juga sejalan dengan kurikulum nasional Indonesia.
memperkuat relevansi dan kepercayaan. Untuk memperoleh proporsi nilai yang baik, kita ada tutorial digital, ada akses nasional termasuk di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga ada keselarasan kurikulum dengan standar nasional. Yang keempat profesional melalui kelancaran kemajuan berbasis AI menyesuaikan pembelajaran sesuai platform pelajar. Selanjutnya adalah fitur gamifikasi yang meningkatkan keterlibatan seperti papan skor, hadiah, atau interaktif yang diberikan. Selanjutnya ada saluran. Saluran itu seperti pemasaran menggunakan media sosial, kampanye digital, kolaborasi dengan influencer, agar orang-orang sekitar atau warga Indonesia setidaknya paham apa itu ruang guru, mungkin dengan melalui influencer yang followers yang banyak memperkenalkan ruang guru. Aplikasi mobile sebagai saluran utama yang intuitif dan mudah digunakan, kemitraan dengan sekolah, tiga pemasaran media sosial, yang keempat event offline seperti workshop atau roadshow yang membangun kepercayaan dan awareness yang dilakukan oleh ruang guru ke sekolah-sekolah. Yang keempat adalah hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ruang guru membangun loyalitas melalui pembelajaran interaktif, pembaruan konten, dan layanan pelanggan yang responsif. Pembelajaran personalisasi sesuai kemampuan setiap pelajar untuk meningkatkan retensi. Yang kedua, laporan transparan bagi orang tua yang ingin mengetahui eh, program eh, pembelajaran anaknya masing-masing. Yang ketiga adalah forum komunitas, yang keempat dukungan pelanggan. Itu kan akan tercantum di di media sosial bahwa eh, ruang guru baik dan lain-lain. Komen-komen yang positif yang dilakukan oleh orang tua. Yang selanjutnya adalah program loyalitas dan langganan dengan diskon khusus kepada eh, kepada yang menggunakan pada customer ruang guru. Yang kelima itu ada, ya, yang kelima itu adalah aliran pendapatan. Eh, Aliran pendapatan menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan pemasukan, model bisnis ruang guru menggabungkan langganan, pelatihan korporat, dan kontrak dengan pemerintah. Langganan berbiaya rendah menjamin akses stabilitas dengan volume penggunaan yang tinggi. Langganan bulanan dan tahunan untuk pelajar menjadi basis pendapatan berulang dengan fleksibilitas harga. Yang kedua, paket premium. Yang ketiga, kemitraan korporat. Itu ada modul-modul pelatihan untuk karyawan, meningkatkan literasi digital dan keterampilan profesional. Keempat, kontrak pemerintah untuk program pendidikan nasional. Yang kelima, pembelian dalam aplikasi dan add-on persiapan ujian. Nah, itu penting banget. Karena kalau sudah mau ujian, pasti anak-anak akan memanfaatkan waktu agar tidak keluar rumah, tetapi masih tetap belajar. Yang keenam adalah sumber daya utama. Platform investasi pada algoritma AI untuk personalisasi belajar serta instruktur code untuk skalabilitas koleksi video pembelajaran yang luas memberi keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada aktivitas utama. Aktivitas utama kegiatan yang harus dilakukan agar nilai bisa disampaikan. Fokus ruang guru mencakup pengembangan platform, produksi konten, dan keterlibatan komunitas. Produksi konten itu berupa pembelajaran dan kuis dengan gaya-gaya yang menarik, dan update-nya selalu dilakukan secara berkala. Pengembangan platform serta upgrade fitur-fitur, personalisasi berbasis data,
Selanjutnya akuisisi pelanggan melalui kampanye digital. Selanjutnya kemitraan strategis dengan sekolah atau institusi untuk adopsi kolektif. Yang kedelapan adanya kemitraan utama. Kayak seperti kolaborasi pemerintah itu sangat penting mengingatkan peran kebijakan pendidikan di Indonesia. Kemitraan ini juga mempercepat inovasi dan menjaga relevansi. Yang terakhir adalah struktur biaya. Struktur perusahaan juga menginvestasikan pada rekrutmen pendidikan dan pengembangan platform berkelanjutan, menjaga harga terjangkau sambil mengendalikan biaya tetap menjadi tantangan dari ruang guru. BMC Ruang Guru Indonesia menyoroti bagaimana manajemen penting bagi berkelanjutan. Nah, ini adalah pemetaan BMC Ruang Guru. Untuk key partnernya itu dari percakapan di atas, key partnernya antara lain adalah pemerintah dengan program pendidikan nasional itu sangat berfungsi dan berguna sekali ketika masa pandemi COVID-19. Di mana tidak boleh melakukan aktivitas di luar, namun anak-anak tetap harus belajar. Yang kedua adalah sekolah dan universitas. Ketiga ada investor dan future capital. Selanjutnya adalah penyedia cloud untuk menyimpan hasil-hasil hasil-hasil eh, dari pembelajaran ruang guru. Yang selanjutnya adalah influencer sebagai eh, apa? Sebagai media untuk mempromosikan ruang guru. Key activitiesnya adalah produksi konten, pengembangan aplikasi, personalisasi berbasis data, kampanye marketing digital, dan influencer bekerja sama, eh, operational live class, kemitraan dengan sekolah dan intuisi. Selanjutnya adalah key resource itu eh, platform teknologi mobile first dan AI, konten yang berkualitas, tenaga pendidikan dan tim konten yang profesional, itu sangat penting untuk mendukung pembelajaran. Reputasi merek kuat dalam EdTech Indonesia, database penggunaan dan sistem analitik. Yang selanjutnya adalah infrastruktur cloud dan server. Value proposition. Nah, itu ada pembelajaran digital terjangkau dengan konten berkualitas, video interaktif, personal berbasis data, AI dan laporan progres, fitur gamifikasi dan komunitas pelajar, aksesnya fleksibel 24 kali 7 hari melalui aplikasi mobile, kursus pengembangan karir. Selanjutnya adalah customer relationship, ya, pembelajaran profesionalisasi, laporan progres, transparan untuk orang tua, forum komunitas, layanan pelanggan secara cepat. Nah, channelnya yang digunakan oleh Ruang Guru adalah aplikasi mobile dan website Ruang Guru, kemitraan sekolah dengan institusi pendidikan, kolaborasi pemerintah, itu belajar dari rumah yang sudah dilakukan pada saat pandemi COVID. Selanjutnya ada media sosial dan influencer, event online seperti workshop dan lain-lain. Nah, terus customer segmennya ada pelajar, orang tua, sekolah, program pemerintah, serta professional career. Uh, it's, iya. Untuk cost structure-nya itu produksi konten, gaji tutor dan tim IT, pengembangan aplikasi dan infrastruktur cool, marketing dan biaya akuisisi pengguna, operasional layanan pelanggan dan platform live class, biaya kemitraan dan lisensi teknologi. Selanjutnya adalah revenue stream, itu langganan bulanan, semester, dan tahunan, paket premium,
kursus skill akademik, kerjasama B2B untuk pelatihan perusahaan, kontrak pemerintah untuk program pendidikan, pembelian dalam aplikasi seperti tryout atau paket-paket soal yang disediakan oleh ruang guru. Nah, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.